Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel terikat dengan satu atau variabel bebas. Jadi, persamaan diferensial itu persamaan yang ada turunannya, ya. Contohnya di sini. Ada sebuah persamaan dy per dx plus 4x sama dengan 5. Nah, ini bisa dikatakan persamaan diferensial karena dalam persamaan ini mengandung satu buah turunan, yaitu dy per dx. Nah, persamaan tersendiri ditandai dengan tanda sama dengan tentunya ya. Nah, ini yang namanya persamaan diferensial. Contoh yang lainnya. Nah, yang disebut variabel terikat itu yang atas, yang dy. Nah, yang bawah itu variabel bebas. Nah, variabel terikatnya itu bisa satu atau lebih variabel. Nah, contoh yang kedua di sini, ini juga disebut persamaan diferensial karena mengandung turunan. Nah, di sini turunannya ada dua, dy per dx dan dz per dx. Nah, ini juga bisa dikatakan persamaan diferensial. Nah, ini berarti variabel terikatnya dy, ini variabel bebasnya itu dx. Nah, di sini mengandung dua buah variabel terikat. Ya, ini boleh. Ini bisa disebut persamaan diferensial. Nah, selanjutnya, dalam persamaan diferensial itu ada dua jenis, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, yang disebut persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang memuat turunan pastinya dari satu atau lebih variabel tak bebas atau variabel terikat dengan hanya satu variabel bebas. Nah, jadi di sini variabel terikatnya atau yang di atas itu boleh satu atau dua atau lebih, tetapi variabel bebasnya itu hanya diperbolehkan satu. Nah, itu namanya persamaan diferensial biasa. Contohnya seperti ini. Ini dy per dx min 3xy sama dengan 2x. Nah, di sini ada memuat turunan ya dengan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, ini yang dinamakan diferensial biasa. Nah, ini juga disebut persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena dari dua turunan ini, ya, dari persamaan diferensial ini ada dua buah variabel terikat, yaitu dx dan dy, tetapi variabel bebasnya hanya satu, yaitu dt. Ya, kita fokus ke variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya ada satu, ya satu jenis, berarti itu variabel diferensial biasa, ya. Kalau sebaliknya nanti masuk ke dalam diferensial parsial. Nah, ini juga meskipun turunannya ada dua, tetapi variabel bebasnya hanya satu, yaitu dt dan dt. Ya, ini juga termasuk diferensial biasa. Nah, sebaliknya dalam persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas, ya. Variabel terikatnya itu boleh satu atau lebih, tetapi di sini juga variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini persamaan diferensial yang mengandung dua buah turunan dan satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Nah, ininya ya. Ini terikatnya sama tapi bebasnya ada dua. Nah, ini yang dinamakan parsial. Nah, contoh yang lainnya seperti ini. 2 du per dx plus dv per dy plus 5x sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk diferensial parsial. Kenapa? Ini terikatnya ada dua. Ya. Tadi kan terikatnya boleh satu, boleh dua. Di bawahnya juga sama. Ada dua. Nah, ini juga termasuk parsial. Nah, bedanya diferensial biasa dan parsial itu kita tinggal lihat variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya satu, meskipun turunannya ada dua, termasuk dalam diferensial biasa. Nah, kalau diferensial parsial, yaitu kita lihat bebasnya satu jenis atau dua jenis. Kalau dua jenis atau lebih berarti itu parsial. Seperti itu. Nah, dalam persamaan diferensial ada yang namanya orde dan derajat. Nah, yang dimaksud orde adalah turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Jadi kita lihat turunan tertingginya berapa, berarti itu yang dinamakan orde.
Nah, dan derajat itu ditentukan dari pangkat dari turunan tertinggi. Jadi lihat dulu turunan tertingginya apa. Nah, lihat pangkatnya berapa. Nah, itu disebut dengan derajat. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kita nanti tentukan mana yang disebut order, mana yang disebut derajat. Nah, turunan sendiri kan ada beberapa jenis ya, atau beberapa tingkat. Ada turunan pertama ya, dy dx. Ada turunan kedua. Nah, ini yang membedakan turunan pertama dan kedua ini ya. D kuadrat Y plus DX kuadrat ya, atau D2Y per DX2. Nah, ini yang namanya turunan kedua. Ada juga turunan ketiga ya. Maksimal kita belajar sampai turunan kedua. Nah, turunan itu kan biasanya ditulis boleh DY per DX atau Y aksen kan. Ini Y aksen 1, Y aksen 2 kalau turunannya, Y aksen 3. Nah, kenapa kita tulis dy per dx? Karena untuk membedakan variabel supaya memudahkan identifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, contoh di sini ada sebuah persamaan diferensial dy per dx plus y per x sama dengan 3 per x. Nah, di sini memuat satu buah turunan yaitu dy per dx. Nah, lihat ordernya berapa. Nah, ini kan turunannya cuma satu ya, dan turunannya ada turunan pertama, berarti ordernya order 1. Nah, lihat derajatnya berapa ya, karena ini turunannya 1 ya, lihat derajatnya berapa, ini juga derajatnya 1 ya, begitu ya. Nah, contoh yang kedua, di sini ada persamaan diferensial yang memuat dua turunan. Nah, lihat, kita tentukan ordernya. Order itu ditentukan oleh turunan tertinggi. Nah, lihat nih, fokusnya ke sini. dy per dx, dy per dx kan sama ya. Ini berarti masih turunan pertama, berarti ordernya order 1 ya. Terus kita tentukan derajatnya. Nah, lihat, karena ini sama-sama paling tinggi, lihat mana yang derajatnya atau pangkatnya paling tinggi, berarti di sini ya. Berarti derajatnya di sini 2, seperti itu. Contoh yang ketiga, di sini ada dua buah turunan ya dalam sebuah persamaan, yaitu d2y per dx kuadrat tambah dy per dx. Nah, ini ada dua buah turunan. Yang ini turunan kedua, yang ini turunan pertama. Berarti ordernya yang mana? Yang ini ordernya, karena ini turunan kedua yang paling tinggi ya. Berarti ordernya order 2. Nah, lihat derajatnya berapa? Derajat itu pangkat. Ingat, ini yang angka 2 ini bukan menunjukkan pangkat ya, tetapi ini menunjukkan turunan pertama dan turunan kedua. Nah, lihat pangkatnya. Pangkat itu berarti harus ada di luar turunan ini, atau ditandai dengan dalam kurung. Karena di sini tidak ada dalam kurungnya, ya berarti ini derajatnya derajat 1. Gitu. Contoh terakhir, di sini ada 3 buah turunan. Nah, ini turunan kedua, turunan ke-1. Nah, berarti yang mana ordernya? Lihat, antara ini dengan ini kan masih sama ya, 2. Berarti ordernya 2. Nah, gitu. Lihat pangkatnya pangkat dari turunan tertingginya. Kan ini 2. Nah, berarti pangkat tertingginya yang mana? Yang ini, yang ketiga. Kenapa bukan 4? Karena lihat di definisinya. Derajat itu adalah pangkat dari turunan tertinggi. Kan turunan tertingginya ini. Berarti pangkatnya ini ya, 3. Bukan ini. Ini karena turunannya rendah ya. Ini turunan pertama dan ini turunan kedua. Berarti paling tinggi kan ini. Berarti derajatnya lihat yang paling tinggi ya. Berarti paling tinggi berapa ini? 3. Berarti derajatnya 3. Ya. Jangan terkecoh oleh pangkatnya. Lihat dulu turunannya. Turunan tertingginya yang mana? Seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan persamaan diferensial. Sekali lagi, persamaan diferensial itu persamaan yang mengandung persamaan turunan ya, dan dibagi 2. Persamaan diferensial itu ada biasa, ada parsial yang dilihat dari variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya 1 berarti itu biasa, kalau variabel bebasnya ada 2 berarti itu parsial. Dan dalam persamaan diferensial ada yang disebut dengan order, yaitu turunan tertingginya, ada derajat, yaitu pangkat dari turunan tertinggi tersebut. Nah, di sini mengaplikasian turunannya, persamaan diferensialnya dalam sebuah soal. Di sini ada sebuah soal, verifikasi bahwa y sama dengan 2x kuadrat min 5 adalah solusi dari persamaan diferensial x dy per dx min 2y sama dengan 1. Nah, di sini
Kita hanya memverifikasi, artinya apakah benar Y sama dengan 2X kuadrat min 5 itu solusi atau jawaban dari X dy per dx min 2Y sama dengan 10. Jadi ini soal, tapi udah ada jawabannya ini. Nah, kita tinggal periksa apakah jawaban ini tuh betul. Nah, berarti kita tinggal mengganti dy per dx dan Y ini ya, turunan dan variabel Y ini dengan persamaannya atau dengan jawabannya. Nah, di sini kan jawabannya Y udah ada, berarti ini tinggal Y, tinggal ganti dengan ini. Berarti kita tinggal mencari dy per dx-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan Y jawabannya. Nah, ini kita akan buktikan nih ini. Apakah jawaban ini benar atau tidak. Berarti kita tinggal substitusi soal ini dengan jawaban ini. Nah, Y-nya sudah ada, tinggal mencari dy per dx. Ingat, dy per dx itu adalah turunan. Berarti di sini kalau udah ada Y, kita tinggal turunkan aja. Ya, turunan Y berarti dy per dx ini turunan. Ingat, turunan itu adalah pangkat turun ke bawah dan pangkatnya dikurangi 1. Lihat. Ini 2 ya. 2 turun ke bawah. Nah, 2 turun ke bawah. 2 ini dikurangi 1. Nah, kalau 5 ini tidak ada variabelnya, berarti 0. Berarti dy per dx-nya 4x pangkat 1. Nah, gitu ya. Ingat lagi, buka lagi bab tentang turunan di kalkulus 1. Ya. Nah, kita sudah dapat dy per dx, sudah dapat Y, tinggal substitusi ke sini. Ya, X, dy per dx-nya ganti. Ya, dy per dx itu kan 4x, Y itu kan 2x min 5. Nah, dari sini kita tinggal kalikan 4x kali x yaitu 4x kuadrat. Ini 2 1 ya, 2 kali 2 4x kuadrat, 2 kali min 5 min 2 kali min 5 plus 10 sama dengan 10. Ini sama ya, sama pangkatnya, beda tandanya, ini min ini plus, berarti bisa dicoret habis, sama dengan 10 sama dengan 10. Nah, artinya bahwa ini Y ini adalah solusi dari persamaan diferensial karena terbukti ya. Jawabannya terbukti 10 sama dengan 10. Nah, seperti itu kalau nanti kalian menemukan soal seperti ini untuk memverifikasi atau membuktikan jawaban dari sebuah persamaan diferensial. Nah, kalau yang kedua itu kita diminta untuk menentukan solusi umum dan solusi khusus. Ya, artinya umum berarti ini masih berbentuk variabel atau masih berbentuk konstanta ya. Ini masih berbentuk variabel atau konstanta. Nah, kalau ini khusus berarti sudah berbentuk persamaan. Nah, di sini ada sebuah soal atau persamaan diferensial dy per dx plus 2x sama dengan 4x plus 3 dengan y 2 sama dengan 3. Artinya ini ya, ketika y-nya 2 itu jawabannya sama dengan 3. Nah, kita tentukan solusi umumnya. Nah, langkah pertama ya, kita tulis persamaan diferensialnya dy per dx plus 2x sama dengan 4x plus 3. Terus selanjutnya, nah kita memerlukan sama tadi, memerlukan dy per dx dan memerlukan y-nya. Nah ya, karena di sini ada y, berarti kita harus mencari nilai y. Nah, nilai y ini didapat dari dy per dx. Nah ya, kita kumpulkan dulu ya. Ini kan kita butuh y, y itu diambil dari dy per dx. Nanti ini untuk mencari y. Nah, ya, kumpulkan dulu ini ke sebelah kanan jadi min. Terus operasikan 4x kurangi 2x sama dengan 2x plus 3. Nah, ingat, ini turunan. Nah, kita untuk mencari y-nya atau mencari fungsi awalnya. Kalau tadi fungsi dijadikan turunan, sekarang turunan dijadikan fungsi. Nah, itu namanya adalah integral. Jadi, ya, dy per dx ini, ya, kita akan cari integralnya. Kita bentuk dulu seperti ini. Ya, dy sama dengan 2x plus 3 dx. Nah, kita integralkan. Yang kita butuhkan kan y. Nah, ini butuhkan y. Ini kan turunan dari y, ya, turunan y. Kita butuhkan y. Berarti kalau turunan, ya, dari turunan kita menginginkan sebuah y atau sebuah fungsi, maka harus diintegralkan. Nah, berarti integral dy sama dengan integral 2x plus 3.
Integral dari Y berarti tinggal Y. Nah, ini integral. Ingat, integral itu kebalikan dari turunan. Kalau turunan pangkatnya dikurangi, kalau integral pangkatnya ditambah. Nah, seperti ini ya. dy, integral dari dy yaitu Y. 2x diintegralkan jadi x kuadrat. Kan 2x seperti ini ya. 2x diintegralkan jadi 2/2. Nah, x. Ini kan pangkat 1 tambah 1 jadi 2. Nah, 2/2 kan 1 jadi x kuadrat. Nah, kalau kalau tadi turunan dari 3 itu 0, nah kalau integral berarti tinggal nambahkan x jadi 3x. Nah, didapatlah Y sama dengan x kuadrat plus 3x plus C. Nah, ini bisa dikatakan itu solusi umumnya. Ya, ini bisa dikatakan solusi umumnya karena masih mengandung konstanta. Nah, ini konstanta ya, kan tadi di awal kita sebutkan. Ya, solusi umum itu solusi yang mengandung konstanta. Nah, ini bisa dikatakan sebagai solusi umumnya. Nah, bagaimana dengan solusi khusus? Nah, kalau solusi khusus berarti si C ini harus spesifik, artinya harus berbentuk sebuah angka. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan tadi ini. Y ketika X-nya itu 2 sama dengan 3. Nah, berarti Y-nya itu 3 ya. Jadi maksudnya ini tuh nilai Y sama dengan 3 ketika X-nya diganti dengan 2. Nah, berarti ini sama dengan 3. Nah, X-nya diganti dengan 2. 2 sama dengan C. Plus C. Ya. Y-nya itu 3, X-nya diganti 2 dari sini. Nah, kita dapatkan ya, ini 2 kuadrat itu 4, 3 kali 2 itu 6, 11 C. Nah, C-nya berapa? Tinggal ini saja. Ya, berarti 4 tambah 6, 10. Berarti C-nya berapa? Berarti C sama dengan 10 kurangi 3 sama dengan 7. Nah, solusi khususnya berarti ini ya yang umum tadi, C-nya diganti dengan 7. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 7. Nah, itulah jika kalian menemukan persamaan diferensial yang diminta untuk mencari solusi umum dan solusi khususnya. Ya. Nah, di sini ada sebuah tugas, silahkan kalian kerjakan ya untuk lebih memahaminya. Demikian penjelasan untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.